Komdiji berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Tujuannya untuk melindungi anak dari konten berbahaya dan kecanduan digital. Namun pertanyaan lain pun muncul. Benarkah aturan ini akan efektif melindungi anak sementara dunia memasuki era digital? Dan apa saja yang harus diperhatikan dalam implementasinya? Kita akan bahas bersama pengamat kebijakan pendidikan UPI, Pak Cecep Darmawan, dan pemirsa sebelumnya kami juga telah berusaha menghubungi Wamenkomdiji untuk bergabung, namun hingga dialog ini berlangsung kami belum mendapatkan jawaban. Langsung saja saya sapa Pak Cecep, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam Mbak Ayu Rahmawati, sehat selalu, selamat malam. Ya, sehat selalu juga Pak Cecep. Pak Cecep, seperti yang tadi kita telah dengarkan ya, pemerintah telah menetapkan rencana pembatasan penggunaan Ya, medsos untuk anak di bawah 16 tahun. Dari kacamata Anda sebagai pengamat pendidikan, bagaimana tanggapannya? Apa saja dampak positif dan negatifnya? ya pertama tentu kita mengapresiasi ya penetapan batas usia 16 tahun untuk penggunaan media sosial oleh pemerintah ini dapat dipahami sebagai upaya melindungi anak-anak kita ya, perkembangan psikologisnya gitu ya. Kemudian bagaimana menggunakan ruang digital itu secara aman, sehat ya, juga berkeadilan ya. Juga aspek psikologisnya juga penting. Tapi dari aspek, perspektif pendidikan tentu kebijakan ini memiliki banyak sisi positif ya, karena anak di bawah usia tersebut kan umumnya berada pada tingkat perkembangan kognitif dan emosional yang belum sepenuhnya matang untuk menyaring informasi secara kritis, mana yang baik, mana yang kurang baik gitu ya. Nah, pembatasan ini kan, menurut saya dapat membantu mengurangi paparan ya terhadap konten-konten negatif, misalnya perundungan ya, perundungan siber, informasi, serta kecanduan gawai yang dapat mengganggu konsentrasi anak belajar, interaksi sosial di dunia nyata, ya dan, pengaruh-pengaruh negatif lainnya. Selain itu kebijakan ini, saya pikir ya dapat mendorong ya peran, keluarga dan sekolah untuk lebih aktif ya membimbing literasi digital ya pada anak sebelum mereka terjun secara penuh ke dunia digital gitu. Namun begini ya Mbak ya, Hmm. kebijakan ini juga tentu memiliki, apa ya, dampak yang harus dicermati yaitu bagaimana sih kalau ini tidak diiringi dengan pendekatan edukatif gitu ya. Karena di era digital media sosial kan sudah menjadi ruang belajar, ruang berekspresi, membangun jejaring pengetahuan ya sesama mereka gitu. Jika dibatasi, pembatasan ini dilakukan secara kaku, terlalu ketat gitu ya tanpa edukasi, digital, anak justru bisa mencari dengan cara-cara mengakses media Hmm. sosial secara sembunyi-sembunyi tanpa pendampingan orang tua atau, gurunya ya. Oleh karena itu yang lebih penting sebenarnya bukan hanya soal pembatasan usia nih ya, tetapi bagaimana peran pemerintah nih, negara dalam hal ini ya, pemerintah, sekolah, keluarga bersama-sama membangun dunia literasi digital kita yang sehat ya. Kemudian membangun berpikir kritis serta etika nih, etika bermedia sosial ya, sejak dini harus diterapkan ya. Agar apa? Agar generasi muda kita sih mampu menggunakan apa ya, teknologi kita secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya bukan soal usia semata ya, tapi bagaimana sih peran stakeholder ya, pemerintah sendiri, sekolah, keluarga, masyarakat ya, dan berbagai elemen yang bisa ada di dalam ruang-ruang digital itu gitu. Oke, jadi yang penting bukan hanya pembatasan usianya saja, tapi juga literasi digitalnya yang bisa diisi celahnya oleh pemerintah. Tapi Betul. dengan pemerintah akhirnya mewacanakan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, Anda melihat apakah ini adalah langkah awal yang tepat untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia? Ya, saya pikir patut diapresiasi saya Hmm. katakan tadi ya, karena, data yang saya baca itu 48% pengguna internet itu adalah anak-anak ya, Ya. dan menghabiskan, kurang lebih sekitar 7 jaman. Jadi ini kalau tidak dibatasi, kemudian tidak diedukasi, tidak diliterasi, ya ini sebetulnya malah petaka ke depannya. Oleh Hmm. karenanya ini satu langkah baik, tetapi saya katakan ini bukan akhir dari sebuah langkah, ini langkah awal. Baik, oke, Pak Cecep, jadi ini ada beberapa kritik juga yang mengatakan bahwa saat ini kalau di sekolah-sekolah sudah dilaksanakan bahwa sangat dekat pendidikan dengan anak-anak begitu ya sebagai sarana edukatif. Jadi mungkin ada anak-anak yang memang mengupload tugas-tugasnya di media sosial dan ini adalah salah satu cara untuk memperkenalkan dunia digital kepada anak-anak. Nah,
Apakah Anda melihat dengan adanya pembatasan ini, maka ada juga resiko anak menjadi nantinya kurang siap dalam menghadapi era digital? Ya begini ya, memang ini kan seperti pisau bermata dua gitu ya, antara positif dan negatifnya gitu. Tapi jika dilihat realitas di sekolah saat ini, memang kan media sosial, sudah menjadi bagian ekosistem belajar, Mbak, Hmm. ya. Guru, siswa memanfaatkannya itu, untuk berbagi materi, diskusi, mencari referensi dan lain-lain ya. Nah dengan fakta ini, lebih, 80% anak terpapar tuh internet ya. Ada kekhawatiran ya pembatasan secara ketat ini bisa membuat anak itu menjadi kurang terlatih ya menggunakan ruang digital secara produktif kalau tidak dibarengi dengan edukasi gitu ya. Hmm. Nah jadi era digital ini menuntut kemampuan kan menuntut ini ya apa literasi digitalnya, kemudian berpikir kritis terhadap informasi, kemudian juga apa ya etika berkomunikasi di ruang publik digital ya. Jika akses ini hanya dibatasi tanpa pembelajaran dan pendampingan, memang ada risiko anak justru tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar mengelola teknologi secara bertanggung jawab sejak dini. Nah, namun demikian inilah perlunya kesiapan menghadapi era digital ya tanpa gitu ya, kita juga kekhawatirannya kan besar tanpa itu ya. Makanya, tidak semata-mata ditentukan oleh cepat anak masuk ke media digitalnya, tetapi bagaimana membimbingnya. Jadi dengan kata lain, pembimbingan, edukasi, kemudian pendampingan itu satu hal yang mutlak ya menurut saya ya, karena untuk anak-anak, apa, di bawah 16 tahun itu ya perlu ya role model dan apa, panduan dengan penguatan pendidikan literasi di sekolah ya, kurikulum juga yang mengenalkan etika bermedia misalnya, keterlibatan orang tua dalam pendampingan dan masyarakat juga yang mendukung bagaimana ya ekosistem anak-anak itu, menjadi lebih baik gitu ya. Dengan pendekatan itu kan anak tidak hanya dilindungi dari resiko Hmm. ruang digital, tapi juga, dapat berkembang menjadi generasi yang cakap digital dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, Pak Cecep, seperti tadi Anda sempat disebutkan di awal bahwa memang ketika anak-anak dilarang melakukan kegiatan di sosial media tertentu, ini justru Ya, membuat anak-anak mengaksesnya secara tersembunyi. Apalagi kalau misalkan anak-anak yang masih di bawah 16 tahun, mungkin jiwa eksploratifnya masih sangat tinggi sehingga makin dilarang makin ya. mencari cara begitu. Nah, jadi seperti apa seharusnya pembatasan yang dilakukan? Ini kan ada resiko-resiko yang mungkin belum dihitungkan untuk pelaksanaannya. Jadi Mbak Ayu, memang itu betul ya, itu resiko yang cukup nyata gitu menurut saya ya. Jadi berbagai riset yang saya pelajari ya tentang perilaku remaja itu menunjukkan bahwa larangan yang bersifat terlalu ketat ya, Hmm. tanpa diikuti edukasi dan pendampingan, ya acap justru mendorong anak untuk mencari celah. Hmm. Ya, dan mengakses teknologi secara sembunyi-sembunyi tadi ya. Jadi dalam konteks pendidikan hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru ya. Hmm. Ya, karena apa? Karena ketika anak menggunakan media sosial secara diam-diam itu, mereka justru melakukan tanpa bimbingan orang tua, tanpa bimbingan guru ya. Akibatnya anak lebih rentan terpapar konten negatif, misinformasi misalnya, maupun perundungan cyber ya, karena tidak memiliki ruang dialog yang cukup untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman digitalnya gitu ya. Karena itulah menurut saya nih ya, Hmm. pendekatan yang lebih efektif itu sebenarnya bukan semata-mata larangan ya, tetapi pengaturan yang disertai ya pendidikan literasi digital yang memadai dari berbagai pihak gitu. Jadi anak perlulah dibekali semacam kemampuan memahami resikonya, mengelola apa, penggunaan gawai ya, gitu secara bijak, terus beretika dalam berkomunikasi di ruang digital. Nah ini penting sekali ya, dengan apa, pendekatan seperti itu sih kita berharap anak tidak hanya patuh pada aturan semata ya, atas atas paksaan gitu ya misalnya, tetapi juga memiliki kesadaran, tanggung jawab ya, good and smart citizen lah dalam bahasa kita itu ya, dalam menggunakan teknologi itu. Jadi peran keluarga, sekolah, masyarakat, ini menjadi sangat penting menciptakan ruang komunikasi terbuka ya, agar anak juga merasa aman berdiskusi tanpa pengalaman, tentang pengalaman mereka gitu di dunia digital ini. Oke, Pak Cecep, ini kan sebenarnya masih banyak pertanyaan di masyarakat mengenai aturan ini karena memang secara detailnya belum diberikan begitu Ya, ya oleh pihak Komdiji. Nah, tapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti kalau sekarang kan kita melihat di sosial media itu banyak akun-akun anak yang memang dimainkan oleh orang tuanya begitu. Jadi yang menjalankan adalah orang tuanya. Kemudian ini juga banyak sekali hal-hal yang sepertinya sangat
teknis begitu sifatnya. Nah, untuk membuat aturan ini memang akhirnya tepat sasaran, menghindarkan anak dari adiktif dan lain sebagainya. Kira-kira aturan teknis seperti apa yang memang harus dibuat oleh Komdiji agar ini tidak malah jadi justru menjadi celah-celah seperti yang tadi kita sempat diskusikan sebelumnya? Ya, jadi kan, apa ya, niat, keinginan pemerintah untuk melindungi anak dari adiksi dan paparan konten yang tidak mendidik itu, ya tentu kita apresiasi, kita angcukan jempol lah ya. Hmm. Nah tadi kan ditanya oleh Mbak, penerapannya gimana nih ya? Mhm. Menurut saya sih ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ya. Jadi kebijakan ini jangan hanya atau semata-mata bersifat pembatasan, ya termasuk soal usia ya, tetapi juga ada unsur edukasinya. Oke. Misalnya ya, pertama perlu ada kejelasan mekanisme implementasi dan pengawasan kayak apa sih? Nah Hmm. itu diatur harus detil ya, implementasi dan pengawasan karena pada prakteknya kan anak bisa saja tetap mengakses media sosial dengan menggunakan akun-akun orang lain Iya. atau memalsukan usia ya dan lain-lain, banyak cara gitu ya. Kedua, kebijakan ini sebaiknya kan menurut saya sih diiringi dengan apa ya, penguatan literasi digitalnya di sekolah Hmm. juga. Hmm. Anak itu tidak hanya dijauhkan dari risikonya, tetapi juga dibekali kemampuan agar dia berpikir kritis, mandiri, beretika media dengan baik, ya punya kesadaran akan jejak digital seperti apa gitu ya. Selain itu tentu keterlibatan siapa orang-orang dekat ya, orang tua, guru menjadi kunci menurut saya di situ ya. Dan pengawasan serta dialog di lingkungan sekolah maupun keluarga misalnya jauh lebih efektif sih ya dibanding sekedar larangan yang sifatnya mungkin apa ya, administratif lah gitu ya. Jadi pemerintah perlu juga mendorong platform-platform digital untuk menjadikan fitur-fitur pelindungan anak lebih kuat. Seperti Oke. apa? Pengaturan usia, Hmm. oke ya. Kontrol orang tua seperti apa? Penyaringan-penyaringan konten juga begitu ya, dengan pendekatan yang sifatnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan ya, apa, pemilik platform teknologi digital ini juga perlu disamakan persepsinya ya. Jadi, Oke. kebijakan ini dapat menjadi semacam perlindungan sekaligus pendidikan bagi anak-anak ya, yang menghadapi ruang digital ini gitu. Oke, baik Pak Cecep, terakhir ini kan sebenarnya aturan akan berjalan tidak lama lagi ya pada tanggal 28 Maret 2026 begitu, tinggal hitungan beberapa minggu saja. Nah, seharusnya ketika aturan ini memang benar-benar telah diterapkan, peran seperti apa, pendampingan seperti apa yang harus diambil oleh para orang tua dan juga sekolah agar seperti kata tadi Bu Mutia akan ada kebingungan di awal. Nah, kebingungan ini cara mengisi akan seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang ini yang harus apa, ditindaklanjuti oleh kita bersama ya, pendekatan pentahelik lah menurut saya ya. Jadi kebijakan ini harus benar-benar, diterapkan dengan melihat bagaimana sekolah, orang tua itu ya perlu diposisikan seperti apa, bukan hanya sebagai pengawas, mereka itu sebagai pendamping gitu ya, "kawan" tanda kutip dalam proses pembelajaran digital, ya gitu ya. Di sekolah itu guru harus dapat memperkuat pendidikan digitalnya ya, literasi Hmm. digitalnya ya, melalui pembelajaran yang mengenalkan gimana sih etika bermedia gitu ya, terus waktu yang dibutuhkan itu seperti apa, kemampuan memilih, memilah, informasi yang baik seperti apa, kemudian memahami risiko misalnya hoax ya, ujaran kebencian dan lain-lain itu, serta kesadaran tentang jejak digital ya. Dengan demikian meskipun akses media sosialnya dibatasi, ya siswa bisa memahami ya, bahwa dia tetap memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan untuk Hmm. menghadapi dunia digital secara bertanggung jawab, beretika ya ketika mereka sudah cukup usianya untuk mengakses. Sekolah juga tidak kalah pentingnya menurut saya, memanfaatkan platform, pembelajaran digital yang lebih terkontrol sebagai alternatif ruang diskusi misalnya ya, dan kolaborasi belajar gitu ya. Nah di keluarga nih, gimana nih orang tua Hmm. ya keluarga bangun komunikasi terbuka dengan anak. Bagaimana penggunaan teknologi digital ini ya, pendampingan itu tidak hanya dalam waktu pembatasan waktu apa ya, pengguna gawainya, tetapi juga ada dialog dengan anak ya, melihat bagaimana internet itu bermanfaat gitu ya. Jadi orang tua itu menjadi teladan, role model, contoh dalam penggunaan teknologi digital yang sehat gitu, membantu anak mengembangkan kebiasaan digital yang seimbang antara belajar, misalnya ya ada hiburan mungkin, berinteraksi sosial di dunia maya dan dunia nyata gitu. Nah, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat ini dalam konteks kebijakan ini tidak hanya aturan pembatasan menurut saya, tetapi ini harus menjadi momentum yang baik
untuk segera membentuk generasi yang cakap, kritis, bertanggung jawab dengan penggunaan teknologi ya dengan bijaksana. Oke, jadi memang sebenarnya untuk, kembali nanti mengkritisi seperti apa, aturan ini akan berlangsung, kita harus menunggu terlebih dahulu ya, detail teknisnya akan seperti apa dari Komdiji, tapi yang pasti adalah Nah, seperti kata Pak Cecep tadi harus ada kolaborasi, bukan hanya dari pemerintah saja, kolaborasi. tapi anak, orang tua, dan juga dari sekolah. Terima kasih banyak atas informasi dan juga perbincangannya, pengamat kebijakan pendidikan UPI, Pak Cecep Darmawan. Selamat malam Pak Cecep, sehat selalu. Malam Mbak Ayu, sehat selalu.